Nama saya Widya Pevtiani dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Saya akan menceritakan tentang Bani Abbasiyah, dimulai dari awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah mereka berhasil menaklukkan dinasti Umayyah. Keturunan Al-Abbas menjadi pendiri dinasti Abbasiyah, yaitu Abdullah al-Safah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kelompok Abbasiyah merasa lebih layak memegang tonggak kekuasaan daripada Bani Umayyah karena mereka berasal dari Bani Hashim yang lebih dekat garis keturunannya dengan Nabi Muhammad. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari peperangan yang berdarah dan bergejolak. Pada awalnya, cicit dari Abbas bernama Muhammad bin Ali berkampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Parsi ketika Umar bin Abdul Aziz masih memerintah. Pertentangan semakin memuncak pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II. Menjelang berakhirnya dinasti Umayyah, ada kelompok dari Bani Hashim yang teraniaya sehingga melakukan perlawanan. Kelompok Bani Hashim keturunan Ali dipimpin oleh Abu Salamah dan keturunan Abbas dipimpin oleh Ibrahim al-Iman. Selain itu juga, kelompok keturunan bangsa Persia, pimpinan Abu Musli al-Khurasani, bekerja sama menaklukkan dinasti Umayyah. Pada akhirnya, kaum Abbasiyah berhasil menaklukkan pemimpin terakhir Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas al-Safah berhasil meruntuhkan Bani Umayyah dan diangkat sebagai khalifah. Selama 3 abad, Bani Abbasiyah memegang kekuasaan kekhalifahan, mengusung kepemimpinan gaya Islam, dan menyuburkan kembali ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya di Timur Tengah. Selanjutnya, masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah memasuki masa kejayaan dengan menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda, sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Pusat pemerintahan saat itu terletak di Kufah. Kepemimpinan kemudian digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur mulai 750 sampai 775 Masehi. Saudara dari Abu Abbas, ia membangun kota baru yang diberi nama Baghdad, di mana terdapat istana bernama Madinat As-Salam. Pada periode awal sekitar 750 sampai 847 Masehi, kegiatan perluasan wilayah masih diutamakan dinasti Abbasiyah dan membuat pondasi sistem pemerintahan yang akan menjadi panduan bagi kepemimpinan selanjutnya. Setelah Abu Ja'far, Abbasiyah dipimpin oleh Harun al-Rasyid mulai 789 sampai 809 Masehi. Ia mendirikan perpustakaan terbesar pada zamannya bernama Baitul Hikmah, sehingga orang-orang yang terpelajar dari kalangan barat dan muslim datang ke Baghdad untuk mendalami ilmu pengetahuan. Setelah itu, Abbasiyah dipimpin oleh Al-Amin dan Al-Ma'mun al-Rasyid, putra Harun al-Rasyid. Al-Ma'mun memimpin sejak 813 sampai 833 Masehi dan memperluas Baitul Hikmah menjadi akademi ilmu pengetahuan pertama di dunia. Selanjutnya, dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Mutawakkil mulai 847 sampai 861 Masehi. Ia berbeda dengan khalifah sebelumnya karena lebih cenderung ke cara berpikir Ahlun Sunnah. Terjadi perselisihan mengenai penerus kekhalifahan setelah Al-Mutawakkil, karena sebelum dirinya wafat, ia hendak menurunkan mandat kepada anak-anaknya, yaitu Al-Muntasir, Al-Mu'tas, dan Al-Mu'ayyad, tetapi ia kemudian mengubah susunan penerusnya menjadi Al-Mu'tas terlebih dahulu, namun Al-Muntasir tidak menerimanya. Akibatnya posisi Al-Muntasir
langsung diturunkan dengan paksa. Bersamaan dengan berlangsungnya ketidaksenangan orang-orang Turki kepada Al-Mutawakkil karena beberapa sebab, Al-Mutasir dan orang-orang Turki kemudian sepakat untuk membunuh Al-Mutawakkil. Setelah ayahnya dibunuh, Al-Muntasir menjadi pemimpin khalifah, namun hanya selama 6 bulan, karena ia justru berbalik menjelekkan orang Turki dan dibunuh oleh mereka. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah kemudian mengalami kemunduran sejak saat itu. Banyak pula faktor lain yang mempengaruhi karena kurangnya perhatian pada persoalan politik, seperti pemisahan diri Afrika Utara untuk membentuk pemerintahan merdeka bernama Kekhalifahan Fatimiyah. Para gubernur di berbagai provinsi seperti dinasti Samaniyah mulai bertindak lebih bebas, dan para jenderal Turki di pasukan Abbasiyah juga semakin lama semakin sulit dikendalikan oleh para khalifah. Kesulitan komunikasi antara pusat pemerintahan sulit dilakukan pada masa itu, karena wilayah kekuasaan yang sangat luas. Bahkan tingkat kepercayaan antara penguasa dan para pelaksana pemerintahan sangat rendah. Begitu juga keuangan negara yang sulit karena negara perlu mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk angkatan bersenjata. Pemisah-pemisahan wilayah pun mulai terjadi. Sebagian besar karena perbedaan cara mengelola daerah kekuasaan yang berbeda dengan Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, wilayah kekuasaannya tetap sejajar dengan batas-batas wilayah kekuasaan Islam. Namun pada masa pemerintahan Abbasiyah, kekuasaan mereka tidak pernah diakui di Spanyol dan seluruh Afrika Utara kecuali sebagian kecil Mesir. Dalam kenyataannya, banyak wilayah berada dalam kekuasaan khalifah hanya dalam bentuk pengiriman upeti pajak dari gubernurnya masing-masing. Pada saat kekhalifahan Abbasiyah mulai menunjukkan kemunduran, provinsi-provinsi tersebut mulai melepaskan diri dan tidak lagi membayar pajak, bahkan berusaha menguasai kekhalifahan itu sendiri. Sejarah Perang Uhud juga terjadi setelah kekhalifahan Abbasiyah selesai dan menjadi kekuasaan bercampur tangan serta menimbulkan berbagai perang seperti dalam sejarah Perang Badar. Demikianlah cerita Bani Abbasiyah dari warahmatullahi wabarakatuh.